Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyaningrum. Di sini saya akan membahas materi mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Jadi yang pertama itu pengertian keseimbangan ekonomi. Dalam ekonomi makro Islam, keseimbangan ekonomi terjadi ketika permintaan dan penawaran di pasar barang serta pasar uang itu seimbang tanpa adanya distorsi seperti riba, penimbunan, atau ketimpanan distribusi kekayaan. Keseimbangan ini bukan hanya bersifat matematis, tetapi juga mencerminkan keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan. Yang kedua itu pasar barang dalam ekonomi Islam. Jadi pasar barang adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan juga konsumen atas barang dan jasa. Dalam Islam, pasar barang harus bebas dari unsur haram, riba, penipuan, dan tidak kepastian atau gharar. Keseimbangan di pasar barang terjadi ketika itu yang pertama ketika barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan syariat. Kemudian harga mencerminkan nilai yang adil tanpa eksploitasi permintaan dan penawaran belanja dengan etika bisnis Islam. Selanjutnya, Islam mendorong produksi barang halal, distribusi yang merata, dan perdagangan yang jujur untuk menjaga stabilitas pasar barang. Kemudian yang ketiga itu pasar uang dalam ekonomi Islam. Jadi, pasar uang dalam sistem Islam berbeda dengan konvensional di mana Islam melarang bunga atau riba sehingga tidak mengenal suku bunga sebagai penentu keseimbangan. Sebagai gantinya, Islam menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah serta instrumen keuangan berbasis aset real. Keseimbangan pasar uang dalam Islam terjadi ketika permintaan terhadap dana atau modal usaha bertemu dengan penawaran dana atau dari pemilik modal melalui mekanisme bagi hasil bukan bunga. Tidak terjadi penimbunan uang atau perputaran uang yang hanya pada kelompok kaya. Investasi diarahkan pada sektor yang produktif dan juga halal. Kemudian yang keempat itu interaksi pasar barang dan pasar uang. Jadi dalam ekonomi Islam, pasar uang dan pasar barang saling berhubungan secara langsung. Permintaan terhadap barang mendorong kebutuhan pembiayaan atau uang dan pembiayaan yang sehat mendorong peningkatan produksi barang. Contohnya seperti ketika masyarakat ingin membeli rumah, maka pasar uang menyediakan pembiayaan syariah tanpa bunga, yang kemudian mendorong sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, jika ada ketidakseimbangan, misalnya pembiayaan spekulatif tanpa barang real, maka akan muncul inflasi dan ketimpangan. Dengan demikian, maka keseimbangan pasar dalam Islam ditopang oleh transparansi, keadilan, dan penghindaran praktik yang tidak etis. Kemudian yang kelima itu peran negara dalam mewujudkan keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam. Jadi negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kedua pasar, yaitu dengan yang pertama menyediakan regulasi untuk melarang riba, maisir, dan juga gharar. Kemudian mendorong keuangan syariah dan investasi sektor real. Selanjutnya itu mengawasi distribusi kekayaan agar tidak menumpuk di kelompok-kelompok tertentu saja. Kemudian menjamin keterjangkauan harga barang, kebutuhan dan kebutuhan pokok. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi ini. Jadi keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam hanya bisa tercapai jika sistem ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah, bebas riba, adil, dan mengutamakan maslahat. Islam menekankan pentingnya keseimbangan ini tidak hanya untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan umat dan menghindari ketimpangan sosial. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.